Akan ikuti dialog Palembang pagi ini langsung dari Basarnas bersama rekan Nova Ariana. Baik, rekan Nadiar di Studio Peru 1 RRI Palembang langsung dari kantor Basarnas Kota Palembang. Saat ini kita akan melakukan dialog Palembang pagi ini dengan tema antisipasi tanah longsor dan banjir bandang. Nah, terkait dengan bencana ini tentunya kalau kemarin-kemarin kita terus bicara tentang kekeringan, salah satunya adalah tentang kebakaran hutan dan lahan. Namun saat ini kita merasakan bahwa di Palembang pun saat ini sudah mulai terasa hujan, walaupun tidak hujan, cuaca mendung yang dari pagi sampai ke sore. Kemudian di beberapa titik pun saat ini di wilayah Sumatera Selatan, terutama di wilayah Sumatera Selatan bagian barat, bahkan sudah terjadi hujan yang cukup lebat. Dan untuk itu biasanya Sumatera Selatan ini ada juga bencananya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan juga bencana tanah longsor di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, untuk membahas itu bagaimana kesiapan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama stakeholder terkait, kita akan membahasnya pagi ini dalam dialog Palembang pagi ini dengan tema antisipasi tanah longsor dan banjir bandang. Untuk itu sudah hadir dua narasumber kita langsung dari kantor Basarnas Palembang. Kita sapa dulu Bapak Sudirman SKM MSI selaku Kepala Bidang Penanganan dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Sudirman. Boleh dipegang mic-nya Pak? Oke, selamat pagi. Kota Palembang. Kota Palembang dan Sumatera Selatan, Sumatera ya, Selatan pada umumnya ya Pak ya. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga sampai dengan selanjutnya sehat terus. Sehat terus ya Kita Pak ya. harus selalu fit. Amin. Dan Sumatera Selatan aman ya Pak ya. Aman Kita dari bahas bencana, ini semoga ya. tidak ada bencana ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal Baik. alamin. Dan tuan rumah kita Bapak Mancarawanto SE selaku kasih operasional kantor pencarian dan pertolongan Palembang. Selamat pagi Pak Manca. Ya, selamat pagi. Pagi, sehat Ibu. Pak ya? Alhamdulillah saat ini masih sehat dan seterusnya. Insya Allah sehat Insya Allah selalu. ya Pak. Mulai sibuk apa dengan bencana hidrometeorologi ini Pak? Untuk Jangan sibuk ya ya, Pak ya? jangan sibuk lah Bu. Yang penting sibuk. kita sebagai Baik. instansi pemerintah paling enggak selalu persiapan Pak ya. Iya, siap siaga ya siap Pak siaga. ya, siap siaga. Baik, kita akan ke BPBD dulu nih Pak Sudirman langsung ini Pak ke BPBD. Bahwa saat ini bencana banjir bandang dan tanah longsor banyak juga terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Meskipun Sumatera Selatan yang viralnya kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya, namun juga kita antisipasi. Jangan sampai ada apalagi korban jiwa ya Pak Mancaya seperti itu. Nah BPBD sendiri memetakan bencana hidrometeorologi ini untuk di Sumatera Selatan di mana saja Pak Sudirman? Jadi baik saya sampaikan juga bahwa untuk menghadapi hidrometeorologi saat ini perubahan cuaca dari kemarau ke musim hujan, kita memang untuk bencana ini kita sudah ini juga untuk 17 kabupaten kota yang kita perhatikan, bukan tergantung kepada beberapa kabupaten. Baik. Memang prioritas ada beberapa kabupaten, tidak nutup kemungkinan 17 kabupaten kota saat ini kita untuk memperhatikan ini apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan. Memang di Sumatera Selatan terkhususnya memang ada beberapa daerah kabupaten yang letak geografisnya memang dataran rendah yang otomatis akan tergenang air ataupun aliran dari atas. Memang ada beberapa kabupaten yang sering banjir. Contoh yang di awal tahun itu daerah Lahad, ada banjir bandang. Ya. Ketepatan intensitas hujan memang di hulunya di atas perbukitan barisan itu memang intensitasnya tinggi. Ada juga perpohonan yang menopang itu tidak kuat lagi, akhirnya turun ke bawah karena ketepatan di Pagar Alam itu kemarin banjir bandang besar betul sampai dengan ke Muara Enim juga Iya, kejadiannya. di Lahat ya Pak ya? Banyuasin, Banyuasin sering itu terjadi. Jadi kita tuh ada beberapa kabupaten yang kita memang
yang perlu kita wanti-wanti perhatian kepada BPBD kabupaten. Jadi apa saja tadi Pak? Lahat ya Pak ya? Lahat, Muara Enim, Banyuasin, Oku Timur, Oku Selatan itu termasuk yang kita wanti-wanti untuk pengawasan. Banjir bandang ya Pak ya? Iya, memang banjir bandang tidak menutup kemungkinan Palembang. Kalau Palembang ini bukannya banjir, sebenarnya genangan karena kebiasaan masyarakat kita sendiri yang kurang kesadaran karena di musim hujan akan terjadi namanya intensitas hujan lebat. Jadi lingkungan sekitar kita harus dibersihkan. Beda banjirnya ya Pak ya? Iya, banjirnya genangan karena sumbatan. Baik. Tapi kalau di daerah kabupaten memang di hulunya hujan deras akhirnya mengalir ke bawahnya. Ketepatan ada beberapa memang datarannya lebih rendah dari atas. Otomatis secara kultur pasti turun ke bawah air pasti itu. Kita sekarang ini mengantisipasi jangan sampai terjadi namanya banjir, pasti banjir, genangan pasti terjadi setiap tahun apabila di musim penghujan ini. Tapi antisipasi kita jangan sampai terjadi korban jiwa. Itu yang kita antisipasi sekarang ini. Jadi kita sudah menghimbau kepada 17 kabupaten kota, BPBD terutama BPBD kabupaten kota untuk segera mensosialisasikan mitigasi awal kepada masyarakat stakeholder yang ada dari level pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai ke desa. Jadi himbauan itu segera dilaksanakan apabila ini sudah intensitas hujan sudah mulai merata di Sumatera Selatan. Sudah mulai merata ya Pak ya? Memang iya, BPBD, ya? sudah mulai merata, itu yang salah satu faktor mungkin. Ada yang sudah intensitasnya lebat Pak saat ini? Yang lebat masih di daerah Palembang sih lebat, Masih ada beberapa Palembang. kabupaten ya. Memang kita wanti-wanti kepada kabupaten yang memang daerah-daerah dataran rendah itu yang utama kayak Banyuasin ataupun yang lainnya. Apalagi yang baru beberapa minggu yang lalu longsor di Kabupaten Muara ini ya, Pak, ya? ada yang di daerah Semendo. Nah, memang Semendo itu memang perbukitan. Nah, itu memang apabila hujan intensitas rendah itu secara otomatis tanah itu akan bergeser. Itu makanya longsor jatuh menutupi akses umum publik antara desa satu ke desa yang lainnya. Tapi kita kabupaten BPBD terutama tetap berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di kabupaten, tingkat kabupaten. Apabila sudah ada terjadi, kita bekerja sama juga dengan Basarnas yang ada di kabupaten juga. Jadi begitu ada bencana, akses tutup, itu langsung kita eksekusi action di lapangan, koordinasinya. Kalau memang jalan tutup material, itu PU Bina Marga akan segera. Mereka yang mempunyai peralatan, teman-teman juga Basarnas, untuk penyelamatan evakuasi penyelamatan korban. Selalu kita berkoordinasi di lapangan agar ke depannya kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Dampak kita memiliki dampaknya jangan sampai terjadi korban jiwa. Kita tidak menginginkan ya Pak ya, ya, sama-sama faktor gitu. alam juga kita tidak bisa mencegahnya seperti itu. Seperti banjir bandang di Lahat yang cukup dahsyat ya menuju pertengahan tahun ini ya Pak ya, kalau tidak salah masih di awal tahun itu. Akhirnya ada satu korban jiwa. Ada itu ketepatan pada saat itu, memang di Lahat ya Pak. Ada. Ketepatan itu memang korban jiwanya itu tuh kebiasaan masyarakat begitu ada banjir ada yang ngapung. Iya. Dia tuh mau ngambil barang itu, biasa ya, itu. Pak, ya? Apa itu kemarin kayak tabung gas. Tabung gas ya Pak ya. Diambilnya Warga terseret. Ya, terseret itu. ya Pak ya. Memang itu kebiasaan masyarakat tersebut, tapi kita tidak membicarakan yang itu. Yang penting intinya mitigasi awal kita ini kepada masyarakat, kebiasaan buruk yang apapun itu jangan sampai terjadi dan terulang. Iya, dan itu harus menjadi catatan ya Pak ya, baik bagi catatan penting pemerintah itu. juga masyarakat. Masalahnya juga saya bilang bencana ini merupakan kewajiban kita bersama, multi sektor ini ya. Tidak pentahelik deh. Jadi kalau sudah bencana itu sudah berperan penting, berperan semua. Jangan kan bukan bencana ini fokus pada BPBD, bukan Basarnas ataupun stakeholder, bukan. Kalau sudah terjadi bencana seluruh komponen harus terlibat dalam itu untuk
penanggulangannya. Baik. Masih di BPPD nih Pak ya, Pak Manja ya. Kalau kita bicara kan sebenarnya bencana ini dapat kita paling tidak minimalisir seperti itu ya Pak ya di Lahat, seperti ketika banjir di Lahat kemarin ternyata penyebabnya adalah banyaknya kurangnya pohon perlunya dilakukan reboisasi seperti itu. Nah, selama kita musim kemarau belum memasuki musim hujan, apa yang sudah dilakukan BPPD? Mitigasi apa Pak yang sudah dilakukan BPPD di daerah-daerah rawan bencana seperti Lahat, kemudian Oku Selatan banyak juga terjadi longsor seperti itu Pak. Jadi gini, memang di tahun ini El Nino-nya memang panjang. Panjang, memang cuaca memang cukup ekstrim. Baik. Di sehari otomatis resapan biasanya air ada di tanah itu sudah berpori-pori membolong. Jadi begitu hujan deras, ya, Pak, ya? iya, sudah retak-retak. Jadi begitu dia di perbukitan ketinggian, tidak ada pohon atau penyangganya, itu otomatis dengan intensitas hujan dia akan masuk langsung ke dalam ke bawah. Itu kalau tidak ada pohon yang ini penyangganya itu otomatis setidaknya itu akan bergeser karena air tidak bisa menampung lagi tanah. Baik. Itu pasti akan bergeser. Itulah yang kita memang sebelum kebakaran hutan ataupun yang lainnya terjadi, kita sebenarnya sudah himbauan, terutama kita kan berdasarkan informasi dari BMKG. Sungai ya, Pak, ya? Iya, kita dapat informasi dari BMKG bahwa daerah rawan gini. Sudah kita himbau juga kepada, kita kan punya BPBD kabupaten kota nih yang ada 17 kabupaten yang otomatis provinsi sebagai backup apabila terjadi kabupaten belum terjadi bisa, bencana. nah kita akan terus langsung. Baik. Tetapi saat ini kalau memang kabupaten bisa menanggulanginya, ya kita serahkan ke kabupaten karena yang mempunyai wilayah memang kabupaten kota. Baik. Kalau provinsi masuk langsung tanpa melapor, nah ribut. Ini kita punya wilayah provinsi yang hafal masuk, wilayah mereka iya masing-masing hafal. ya. Jadi sosialisasi dan lain-lain itu sudah dihimbau. Apabila sudah hujan, kemarau, Baik. pasti akan hujan. Baik. Nah di sebelah situ ada gimana masyarakat, pemerintah kabupaten kota segera memitigasi. Nah, kita juga saat ini provinsi 2 minggu lalu telah melaksanakan apel personil dan peralatan untuk penanggulangan banjir longsor yang ada di Sumatera Selatan dengan harapan BPBD kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan segera melaksanakan. Itu salah satu mitigasi pencegahan awal. Jadi apabila terjadi, kita sudah ada komponen-komponennya dalam struktur posko itu. Kita BPBD tidak bisa sendiri, saya bilang. Karena ada TNI Polri, Basarnas, ada stakeholder. Jadi pentahelix sudah, dunia usaha juga masuk di situ apabila terjadi. Makanya dengan adanya apel, kita sudah siap menghadapinya dalam arti kata pencegahan dini. Jangan kita begitu ada bencana kita baru siap. Nah sekarang masyarakat bisa melihat, ini pemerintah provinsi pada khususnya telah melaksanakan kegiatan ini. Jadi kalau ada terjadi kita sudah siap. Baik. Koordinasi sudah, jangan begitu terjadi nanti koordinasi kita di lapangan siapa saling tunjuk nanti siapa yang bertanggung jawab. Jadi begitu. Nah, makanya harapan kita dengan adanya apel personil peralatan kabupaten kota juga melaksanakan. Setelah itu kita akan segera rapat untuk menetapkan status berdasarkan rilis dari BMKG. Jadi menetapkan status siaga banjir longsor serta puting beliung yang ada di kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak Sudirman. Baik, kita menunggu peran serta Anda ya di 0813 6748 8599. Sekali lagi di 0813 6748 8599. Baik, kita ke Basarnas ini. Kalau tadi kan di Lahat ada korban jiwa ya Pak Manca ya. 1 orang korban jiwa banjir bandang tersebut. Kerugian materi juga sudah tidak terhitung pada saat itu. Gubernur juga turun langsung pada saat itu. Nah, sebenarnya kan Basarnas kan ada di Palembang. Siap. Nah, bagaimana kesiapan Basarnas sendiri jika jangan sampai tapi ya Pak Manja ya, banjir bandang ini kan tidak terdetek ketika terjadi banjir bandang, ada korban jiwa itu tidak terdetek. Bagaimana operasional dari Basarnas sendiri Pak Manja? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Untuk mengawalinya Bu, izin untuk menyapa yang ada di Boleh Pak, silakan. rumah atau lagi yang menonton ya. Silakan. Salam semangat, quick action, satu jiwa, satu rasa. Quick action, Satu jiwa, satu rasa. Nah, Baik. itu sama. Jadi sama-sama ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Sudirman bahwasannya bencana ini adalah tugas kita bersama, ya. Tugas kita bersama yang dimana ya kemarin kita sama-sama Pak ya menggelar ya, gelar peralatan maupun gelar SDM yang memang ya jangan sampai terjadi, tapi kita sebagai instansi pemerintah Sumatera Selatan ya harus siap ya, siap siaga. Baik. Tapi doa kita jangan sampai terjadi bencana Bu. Saya juga berdoa Ya Pak ya, seperti betul itu, itu Pak. ya. Nah terima kasih Bu. Jadi Basarnas ini adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai urusan di bidang pencarian dan pertolongan yang dipercaya oleh pemerintah. Jadi Basarnas Sumatera Selatan ini kantor pusatnya ada di Palembang dan kita mempunyai 3 pos. 3 pos Ya, ya, 3 Pak. posar. Untuk di Sumatera Selatan. Siap. Ya. Yang pertama yaitu posar Pagar Alam, Pagar Alam. yaitu membawahin 3 kabupaten. Terus posar Lubuk Linggau membawahin 3 kabupaten. Lubuk Linggau mana saja Pak ini? Pak? Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau, Musirawas, Cirawas, Musirawas Utara, Muratara, nah, ya. Muratara. Terus Oku Timur, itu Oku Timur di pos Oku Timur membawain Batu Raja, Oku kan. Oku, ya, Pak. Terus Oku Selatan, Selatan. terus Oku Timur sendiri. Oku Nah, sendiri. Baik. jadi kami yang pertama apabila ada korban jiwa tadi Bu ya disampaikan ya intinya pertama kami akan komunikasi ya, jadi kami sudah erat ya hubungan kami dengan BPBD maupun TNI Polri yang ada di kabupaten-kabupaten ya. Nah itu sesuai dengan tugas fungsi kita yaitu sebagai penyelamat dan pertolongan. Itu langsung bergerak ya Pak ya? Siap. Jadi intinya kita langsung bergerak Bu. Ya, yang pertama kita jelas komunikasi dulu, memastikan kepada unsur yang ada paling terdekat. Ya, semuanya di situ ada BPBD, ya kami akan berkoordinasi dan kami juga bergerak ke lapangan. Nah, mana yang terdekat supaya musibahnya atau kecelakaannya atau korbannya ada di Kabupaten Muarainim. Nah, kami akan plotting Bu. Mana yang tercepat antara Pagar Alam, Palembang atau Oku Timur. Nah itulah seru yang akan kita gerakkan untuk segera bergabung dengan unsur terkait untuk memberikan pertolongan. Baik, baik. Yang jadi pertanyaan banyak pihak Pak ketika terjadi laporan ada orang hilang atau orang hanyut atau tertimpa longsor seperti itu Pak. Tidak ada birokrasi seperti itu Pak ya, laporan yang seperti ini, namun langsung bergerak agar yang ditemukan juga selamat seperti itu Pak. Apakah seperti itu prosesnya Pak di lapangan? Secepat itu Pak Manca harus kita menyelamatkan? Ya Bu, jadi lebih cepat kita respon, ya insya Allah korban dapat kita selamatkan. Baik. Intinya kita selalu himbau kepada unsur-unsur yang ada di wilayah yang rawan bencana tadi, jadi kita sudah membuka komunikasi Bu dengan BPBD, TNI, Polri gitu ya. Seperti apa Pak? Misalnya masyarakat ingin melaporkan ada keluarganya yang tertimpa longsor atau pada malam hari yang sulit akses katakanlah untuk komunikasi pun sangat terbatas. Seperti apa Pak mereka harus memberikan laporan ke Basarnas ini? Nah laporan ke Basarnas sebenarnya sangat mudah Bu dan tanpa biaya. Ya Tanpa kita ada call center emergensi yaitu 115 yaitu tanpa biaya. Kalau memang masyarakat ingin langsung diterima oleh comment center kita yang ada di Jakarta, ya bisa call center ke 115 itu tanpa pulsa, tanpa biaya lah bagi yang nelpon. Kalau memang masyarakat ingin cepat langsung seperti ya, itu Pak, Bu. ya, Ya bisa langsung ya, Pak, itu ya. Bu. Ya langsung Karena kita seperti kejadian di Lahat kemarin yang
tabung gasnya hanyut kan, yang tahu kan keluarganya Pak seperti itu. Jadi bisa langsung seperti itu ya Pak ya? Siap, bisa langsung Call center ya 115 itu langsung kita persiapkan tim langsung bergerak, tapi tetap kita komunikasi dengan unsur terkait yang ada di daerah terkait ya, Pak, tersebut. ya. Untuk Seperti itu, Bu. memastikan benarkah ada kejadian bencana seperti itu Siap, ya Pak ya? betul Bu. Nah, kita komunikasi siap. Tapi di lapangan tetap kita bersama-sama Bu. Jadi Karena siap. fokus Basarnas saat ini seperti apa Pak di bencana hidrometeorologi ini Pak? Di Fokus Sumatera Selatan. kita untuk Sumatera Selatan yang pertama ya dari intern kita Bu. Nah, jadi kita mempersiapkan diri dulu baik personil peralatan. Yang kedua kita membuka komunikasi dengan unsur-unsur terkait dari BBD, TNI, Polri dan unsur desa. Baik. Setelah itu kemarin kita sama-sama menggelar pasukan Pak ya dan peralatan itu yang kami persiapkan untuk untuk menghadapi musibah yang ada di Sumatera Selatan. Untuk peralatan siap ya Pak ya? Siap, peralatan kita siap Bu. Ya, baik. Ini mungkin bisa disut ini berbagai peralatan yang dilakukan Basarnas dalam penyelamatan. Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi. Dialog Palembang pagi ini. Baik, selamat pagi. Dengan siapa Pak, di mana? Rehan di Palembang. Oke, Pak Rehan. Apa kabar Pak Rehan? Kembali lagi ya Pak Rehan ya. Alhamdulillah sehat. Pak Rehan ada keluarga mungkin Pak di luar Palembang Pak? Yang Ya banyak. di mana Pak? Di daerah mana Pak? Kalau saya di daerah yang agak dataran rendah, Di wilayah Ogan Sumatera Ilir Selatan. gitu ya. Ogan Ilir ya Pak ya? Ya Ogan Ilir ini ya datarannya rendah gitu kan. Ya, Rata-rata berawa, ya risiko tanggap bencananya ya mungkin limpahan dari daerah hulu gitu kan. Risiko seperti itu. Siap. Tapi begini yang penting ya Pak ya untuk Bapak dan tanggal dari mana? Dari Basarnas dan juga BPBD Pak Basarnas Rehan. ini, BPBD, dua instansi ini memang kita berharap banyak begitu ya. Karena begini ya, kadang-kadang kita tidak memprediksikan ya, di satu tempat akan terjadi katakanlah akan terjadi bencana longsor ataupun banjir bandang gitu. Karena kenapa turunnya hujan itu sulit kita prediksi karena tergantung kekuatan angin yang menghembus awan-awan kumulus itu ya. Oleh karena itu yang penting bagi kita lakukan adalah perlakuan pada daerah-daerah tertentu ya. Daerah-daerah kita katakan rawan tangkap bencana itu. Nah daerah itu segera kita antisipasi. Umpama ada aliran sungai itu segera kita bersihkan gitu. Tentu saja tidak BPBD saja yang harus kerja sendiri ya. Nanti berarti pemerintah setempat ya. Pada masalah setempat harus dilakukan. Nah seperti saya katakan tadi, kami ini tinggal di daerah Ogan Ilir ya. Ya orang ini datanya rata-rata rendah, banyak rawa-rawa gitu. Dan pada musim kemarau ya itu bencananya lain lagi itu ya. Kebakaran lahan dan gambut di sana itu. Nah inilah. Jadi kami ini walaupun pada musim kemarau itu menerima ya bencana alam, musim hujan pun menerima bencana alam. Nah ini yang perlu kita prediksikan itu ya bagaimana tindakan awalnya preventifnya itu. Umpamanya menghadapi musim kemarau ya ini ya yang akan terjadi kebakaran gambut gitu. Nah tentu saja ya di daerah situ akan mudah terbakar. Nah kita hanya bertanya pada BPBD atau Basarnas ini sudah ada pemetaan bagaimana tempat katakanlah mencari sumber-sumber air untuk mematikan lahan dan gambut tersebut. Nah, kalau kita pantau dari udara nampak sekali daerah tersebut ya situ-situ yang terbakar ya, oleh lahan gambut. Artinya di sekitar itu harus ada sumber air itu satu. Yang kedua kalau masalah musim hujan tangkap bencana ini, nah, kami kebanjiran gitu. Nah kalau bisa memang mungkin ada hulu-hulu sungai yang kita diatur pengalihannya debit air dari hulu gitu ya. Ya seperti Jakarta itu kan. Jakarta itu kan di hilir dan di utaranya di hulunya ada Bogor, ada Puncak dan sebagainya. Nah, ini kan dibuat sodetan Ciliwung gitu. Nah ini, itu. Nah, kita bagaimana untuk daerah kami kita ini di Sumatera Selatan ini? Baik. Adakah pemikiran seperti itu yang ketika kita katakan langkah-langkah preventif dalam bentuk satu ya skala pembangunan yang berkelanjutan gitu. Ini kita harapkan seperti itu. Nah ini saja yang kita sampaikan pada BPD dan Basarnas. Kalau kita hanya menunggu hujan akan turun, benar tanggap bencana pun yang kita lakukan
mitigasi, Mitigasi, tentu saja ini baik. adalah tindakan yang ya bukan artinya menyelesaikan masalah, tapi akan katakan kerja yang gotong royong, akan tiba-tiba harus kerja sama begitu. Nah, kita harapkan ya walaupun tidak dikerjakan, walaupun ada bencana alam, kita bisa katakan bencana alam itu selesai dengan sendirinya Baik, dengan adanya persiapan di awal dengan preventif. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih kembali Pak Rehan. Bagi Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami, Anda dapat di 0813 6748 8599. Sebelum dijawab Pak Manca dan Pak Sudirman, saya bacakan dulu live chat di kanal YouTube RRI Palembang Official dari akun Masu. Semoga Sumatera Selatan dijauhkan dari bala, masyarakatnya diberikan kemakmuran, semangat untuk Bapak Ibu yang bertugas di bidang masing-masing. Amin. Kemudian semoga selalu diberikan keberkahan. Kemudian dari Kuyung Desi, dari Kuyung Desi, Agib 6 Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta, seperti itu. Baik, bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami silakan di 0813 6748 8599. Mitigasi seperti apa nih Pak ya Sudirman? Seperti di Oku Selatan, kemudian banjir bandang yang pernah juga sempat menjadi nasional ketika di Empalawang Pak ya. Ya, kemudian Paiker ada jembatan yang runtuh, jembatan beton yang runtuh seperti itu, yang luar biasa seperti itu ya Pak ya. Pada saat itu tidak ada El Nino ya Pak ya. Ini El Nino, kita juga masih dipengaruhi oleh El Nino seperti itu nih Pak. Nah, titik-titik mana saja Pak yang jadi fokus perhatian dari BPPD saat ini Pak? Jika memang maksudnya yang bisa diakomodir juga oleh BPPD Sumsel, karena kan tidak semuanya dapat dihandle oleh BPPD Kabupaten Kota seperti banjir Paiker, banjir lahar, ternyata juga butuh dari BPPD Sumsel ini Pak. Baiklah, jadi mitigasi awal kita tadi memang di musim kemarin yang kejadian banjir di Empalawang juga, memang di daerah aliran sungai itu sudah mengalami pendangkalan. Seperti itu ya Iya, Pak? memang pendangkalan, di hulunya sudah pendangkalan. Jadi jarak bibir sungai dengan tanah rumah masyarakat itu beda, cuma 1 meteran. Cuma 1 meter. Iya, karena di sungai-sungai di bantaran Karena sungai dangkal tadi ya, dangkal, Pak? Iya. karena memang sudah ada material-material itu baik. Ya, sekarang kan bilang ada masyarakat itu ada yang ngambil batu, eksplorasi batu-batu alam itu salah satu. Memang sungai-sungai sudah mengalami pendangkalan, begitu di hulu hujan otomatis dia akan mengalir air bandang langsung. Jadi material-material turun semua. Itu yang kejadian yang di Paiker kemarin kan. Baik, sampai Pak jembatan. Memang sungai sudah memang mendangkal, jembatan juga memang jembatan sudah puluhan tahun tidak pernah ini diperbaikan juga dengan ada Perawatan kejadian ya, Pak, ya? kemarin. Memang yang di daerah mana itu memang sudah ada perbaikan, pergantian ketepatan gubernur juga hadir di situ, langsung memberikan bantuan perhatian itu juga. Memang mitigasi awal itu kalau kita bicara masalah yang mana kita perhatikan, yang mana prioritas, semuanya seluruhnya 17 kabupaten kota ini prioritas semua. Baik. Karena memang ada beberapa kabupaten memang di dataran yang paling rendah. Nah, makanya dengan kejadian tahun yang awal tahun ataupun tahun yang kemarin, kejadian banjir bandang itu menjadi perhatian, itu baik kabupaten, provinsi, itu juga pemerintah pusat juga melalui BNPB juga perhatian juga. Memang di bantaran sungai itu harusnya pemerintah baik itu kabupaten, provinsi, sungai-sungai yang dangkal itu dikeruk dan buang atau material yang itu menghambat memang kalau dulunya memang kalau citra sungai memang dalam, nah kalau sekarang paling dangkal semua karena sudah mengalami beberapa tahun yang lalu. Jadi memang penganggaran itu balik-balik ke penganggaran juga itu kan balik ke kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten memang anggarannya terutama BPBD memang sedikit sekali, minim sekali. Nah, makanya kita masih membutuhkan bantuan dari BNPB pusat salah satunya. Baik. Memang
mitigasi, sosialisasi itu telah memang itu baik pemerintah, stakeholder yang dalam hal ini BPB Das ataupun aliran sungai itu kan ada kementeriannya juga yang mengurusnya itu. Laporan, informasi tadi ada sodetan, memang ada beberapa sodetan di OI, ada juga di ini. Jadi peruntuannya sodetan, kalau sodetan itu untuk mengalirkan air. Apabila di musim kemarau, informasi dari Bapak tadi kan di OI, kalau lagi kemarau kami ini kebakaran, kalau lagi hujan kami kena bencana juga, kebanjiran. Memang kalau lagi musim kemarau, memang di daerah, terutama kalau OI itu Muara Kuang. Muara Kuang. Memang sungai mendalam, memang Muara Kuang apalagi yang ditekukan dekat ini, ada transnya juga itu. Memang begitu hujan, intensitas di ujung, dia tuh kiriman dari Musirawas turun akhirnya ke Palembang ke OI. Kita Sumatera Selatan, Sungai Musi ini kan mempunyai anak sungai yang paling banyak ini. Jadi aliran sungai itu, kenapa kadang di beberapa kabupaten, kadang luapan air ataupun banjir. Kenapa? Karena Sungai Musi yang besar itu sudah debitnya sudah tinggi. Sungai anak aliran, hujan deras mau ngalir ke sungai besar terhambat. Jadi begitu turun, sebenarnya aliran sungai itu ke aliran rumah tangga, nanti ke sungai, kan laut balik-baliknya. Nah ketepatan laut memang tinggi juga. Kadar debit air yang tinggi. Iya debitnya tinggi, jadi akhirnya ini terhambat untuk balik lagi itu. Jadi sifat air kan mencari tempat yang lebih rendah. Ya itu, begitu dia tuh akhirnya ke rumah kita, rumah masyarakat balik lagi itu. Jadi mitigasi awal telah dilaksanakan itu baik tingkat kabupaten provinsi yang ada di Sumatera Selatan ini. Memang itu balik-balik lagi ke pemerintah dan masyarakatnya sendiri juga. Baik, seperti itu ya Pak. Jadi penting juga kesadaran dari masyarakat ya Pak ya. Ketika mau mendekati musim hujan, sadar juga ya Pak ya bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. Kita kan kita nanti di radio ini bilang kita masyarakat, memang ada beberapa segelintir masyarakat yang tidak, maksudnya kesadaran yang kurang. Ada yang sudah memang sadar. Kebanyakan masyarakatnya tadi ini. Jadi kalau genangan ataupun itu, kalau memang di lingkungan kita, yang penting lingkungan rumah kita dulu, sekitar kita. Baik. Pemukiman kita kalau bagus, tidak akan namanya sumbatan, tidak akan ada genangan ataupun itu. Tapi kalau sumbat otomatis akan genang. Nah, itu mitigasi, usaha, upaya setelah dilakukan sampai dengan saat ini, itu tergantung dari kabupaten kotanya gimana untuk kedepannya. Evaluasi setiap tahun kan pasti akan selalu dievaluasi kegiatan itu. Harus tahun ini sekian ya, tahun depan berarti ada perubahan. Ibarat tuh tahun ini di kecamatan ini, desa ini, berarti tahun depan enggak ada lagi, kurang berarti di tempat lain. Memang kalau sungai memang mengalami pendangkalan. Seluruh sungai yang ada di Sumatera Selatan ada pendangkalan. Jadi otomatis kalau hujan debitnya tinggi, intensitasnya tinggi, pasti dia akan naik ke atas. Baik Pak Sudirman, kita ke Pak Manca. Tadi kan sempat kita mengatakan bahwa memang sungai debit airnya pendangkalan seperti itu. Sehingga menyebabkan beberapa daerah jadi terisolasi seperti itu Pak Manca ya. Nah kadang-kadang ada korban di beberapa daerah yang tentunya dengan beberapa yang terisolasi ini menyulitkan kita untuk melakukan penyelamatan. Nah bagaimana kesiapan Basarnas sendiri Pak Manca? Peralatannya juga SDM-nya seperti itu dari Basarnas. Oke, terima kasih Bu. Untuk dari Basarnas, untuk menyikapi tersebut apa yang disampaikan, jadi kami kalau memang itu kejadian di air, kami semuanya sudah mempersiapkan Bu. Jadi kami berangkat itu satu tim, itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap dari personil maupun peralatan, dan kita juga koordinasi sinergi dengan unsur-unsur yang terkait di daerah terdekat situ. Adakah terkait peralatan, mana yang kurang, kita akan support dari kita. Jadi kita intinya melengkapi Bu. Jadi walaupun itu terisolir. Tidak ada penundaan ya Pak ya, siap. Misalnya tidak ada penundaan, nanti tunda dulu, ini tidak ada penundaan, langsung dikerjakan. Ya langsung dikerjakan Bu, siap. Kita lengkap dengan peralatan maupun personil untuk menuju akses yang menjangkau korban tersebut Bu.
Baik, baik seperti itu. Baik, kita tahan dulu, kita ada terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan halo. Halo, Pak, ya bisa menjauh dari radio Pak atau mungkin channel YouTube-nya atau ya. Halo. 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 Masih terputus ya? Mungkin terlalu feedback ya. Atau dia mendengar lewat handphone terus nelpon pakai handphone lain juga feedback atau dia mendekati radio saat itu. Ya baik. Kita putus dulu. Terputus ya, baik kita terputus. Baik, kembali. Kita masih nunggu penelpon berikutnya di 0813-6748-8599 di Dialog Palembang pagi ini, antisipasi banjir dan longsor di wilayah Sumatera Selatan. Baik, Pak Manca, kalau kita bicara tentang tadi kan ada upaya yang untuk ke beberapa daerah tadi ya Pak ya. Kan masyarakat taunya ini pengen cepat selamat. Siap. Nah, namun apa yang harus dilakukan masyarakat terlebih dahulu selagi menunggu bantuan seperti itu ketika ada keluarganya yang ada korban banjir atau longsor? Ataukah boleh mereka mendekati longsoran tersebut, Pak Manca? Mungkin himbauan masukan dari Basarnas seperti apa? Oke, terima kasih Bu. Ini terkait tentang banjir dulu Bu ya. Nah, banjir. Jadi kami berapa hari yang lalu yang melakukan penyuluhan SAR Bu, pertama di daerah perairan Sungai Musi, dan nanti akan berlanjut ke kabupaten lainnya, yaitu penyuluhan SAR, yaitu kita pasang poster Bu di setiap titik-titik yang rawan terjadinya kondisi membahayakan manusia kayak hanyut dan lain sebagainya. Jadi poster kita di situ yang pertama itu langkah-langkah apabila ada orang tenggelam. Ya. Nah, jadi yang pertama langkah-langkahnya apabila ini kita melihat orang tenggelam Bu ya. Sampai ada orang tenggelam, langkah yang pertama kita harus teriak dulu Bu. Nah, minta tolong. Ya, Nah, benar, Pak. jadi minta dia tolong. Jadi kalau seandainya dia cuma 2 orang, 1 sebenarnya kita 3 orang. Nah itu Iya. paling sering seperti Bu, anak-anak. Kadang panik mereka ikut terjun Pak. Nah betul Padahal itu. mereka tidak bisa berenang Ya, ya Pak ya. Jadi betul sama teriak dulu, ya benar, betul Bu. benar. Ini Baik, kan baik. langkah-langkahnya itu adalah meminimalisir korban jiwa berikutnya Bu. Jadi di situ kita pasang poster, yaitu poster penanganan pada waktu ada orang hanyut. Yang pertama, langkah pertama adalah kawan korban itu harus teriak dulu Bu. Teriak Nah dulu teriak, ya, Pak, ya. teriak supaya Tolong, direspon ya, 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 minta baik. teriak tolong biar direspon orang terdekat. Nah, yang kedua yaitu meraih Bu. Kalau bisa kita raih ya. Raih. Jadi kita jangan terjun langsung ke lapangan, terjun ke air. Jangan terjun ke lokasi kejadian Ya, ya Pak ya. sampai orang Baik. tenggelam. Kita langsung jangan terjun langsung, tapi kita harus tahu dulu kemampuan kita. Kita bisa nggak mempunyai kemampuan berenang dan water terapan. Jadi kalau kita tidak bisa, yaitu kita raih dulu Bu. Kalau memang diraih dengan tangan nggak bisa, berarti kita menggunakan satang atau jala alat, sekitar, ya, Pak, ya. alat yang ada di sekitar, ada satang atau kayu panjang ataupun pelampung yang kita akan kita kasihkan kepada korban Oh tersebut. diberikan ya Pak ya. Ya. Bukan kita gunakan ya Pak Bukan, ya. Baik. yaitu kita berikan kepada korban untuk korban meraihnya. Setelah itu kita bisa tarik Bu. Nah selanjutnya kalau memang kita ikuti Bu, kalau kita nggak bisa, semuanya di sekitar tidak ada benda-benda yang bisa membantu kita melakukan pertolongan, kita ikutin dulu Bu. Jadi diikutin dulu di mana orang itu sampainya hanyutnya. Jangan terjun ya Pak ya. Ya, jangan terjun. Jangan Kalau terjun. kita tidak bisa mempunyai kemampuan berenang ataupun water terapan, ya. Jadi setelah itu, yaitu ikutin. Jadi korbannya harus kita ikutin Bu. Nah, di mana posisinya? Kadang orang tenggelam saksinya itu kalau kita datang ke lapangan, jadi nggak tahu ya di mana tenggelamnya, bingung, nggak tahu titiknya. Tapi ya makanya di situ di poster kita itu ada untuk ikutin. Jadi ikutin di mana titik pas tenggelamnya. Nah, setelah itu kalau memang Baik, udah ini Pak, sangat tenggelam, baik sekali, baik. ya Ikuti ya, tenggelam Pak ya. berikutin.
suami ini tenggelam Bu, gak ada pertolongan lagi. Sebisa mungkin ya, tapi Pak ya mengikutinya. Ya, sebisa mungkin diikutin, dalam arti mengikuti bukan terjun ke air, Ya, tapi lah jangan sekali dilihat, lagi Bu. jangan terjun ke Ah, air, ya. jangan terjun ke air ya. Itu lain, tapi Ya. harus dilihat Kalau panik dulu. kan banyak korban ini yang satu karena ingin menyelamatkan, jadi 2, 3 karena ikut terjun ke air ya Betul, Pak Bu. ya. Jadi Ini, jangan mengikuti ya. terjun ke air. Betul sama sekali, betul sekali itu Bu, karena itu kebiasaan seperti itu Bu. Jadi Iya, kebanyakan Pak biasanya seperti itu. yang korban pertama itu tambah selamat, yang menolong itu tambah tenggelam Pak. Tambah Ya, tenggelam. karena korban tuh kekuatannya lebih daripada yang mau nolong, karena dia akan berusaha ingin selalu di atas. Oke. Nah Panik makanya tadi ya ya, Pak, panik. ya? Baik. Makanya harus perlu kemampuan skill, yaitu pertolongan di air seperti itu Bu. Jadi kalau sudah kita ikutin, nah di mana posisi tenggelam baru bisa laporkan kepada Basarnas melalui 115 ataupun dari instansi yang ada Baik. terdekat. Dan nanti saya terdekat itu akan laporkan ke kita Bu. Seperti Itu ya. RT kelurahan ya, Ya, Pak ya. Pos betul, kamling pun betul. bisa ya Pak Nah, ya. betul itu untuk langkah-langkah kita mitigasi apabila dalam bencana banjir Banjir. ini yang ada di sekitar Sungai Musi Bu, Sungai ataupun Musi. yang ada atau di sungai-sungai lain ya Pak ya ya. sungai-sungai lain, anak-anak Sungai Musi, pokoknya yang dekat dengan sungai lah Bu. Baik. Nah, Lebih baik lagi jangan didekati ya Pak, sungai lagi musim hujan seperti ini ya Pak ya. nah, betul Jauhi ini. sungai. Ya. Kemarin mohon izin, kemarin kami ada orang tenggelam Bu Mm-mm. di Saku. Nah, itu anak-anak kemarin. Anak-anak ya Pak Siap. ya. Baik. Kami kemana? Ya Sungai Sungai Borang kemarin, karena Debit air juga cukup tinggi. ya Pak, debit saya. air sekarang itu udah naik Bu. Nah, Karena walaupun nggak hujan, kalau air pasang pasti kan sungai-sungai kecil itu akan naik. Baik. Nah, bisa naik. Jadi langkah kami yang pertama tadi, yang kedua kami langsung preventif ya dengan kepala desa ataupun kelurahan untuk menghimbau kepada masyarakatnya apabila sudah musim penghujan tinggi, ya curah hujan sudah tinggi, ya untuk bisa mengambil sikap untuk segera mengungsi. Ya, jangan sampai nunggu rumahnya tenggelam baru mau pergi. Ya, jangan seperti itu Bu. Nah, karena kita dari Basarnas kita harus selalu memperhatikan koordinasi dengan BMKG Pak ya. Jadi BMKG karena Terkait dengan curah BMKG hujan ya ya, terkait Pak ya? curah hujan, ya, kepanjangan yang terjadi. Nah jadi kalau memang hujan di kota Palembang itu lebih dari 5 jam nggak berhenti, ya kami akan komunikasi dengan titik-titik rawan banjir seperti itu. Jadi standby juga ya Pak ya. Standby. Basarnas kalau lima hujan, Ya. BPBD juga berpikir langsung Ya, cemas betul, ya Bu. Pak ya. Ada. Ada cemas seperti itu Pak, 5 jam hujan ini belum berhenti-berhenti seperti itu Pak. Pasti itu. Pasti ya Pak Jadi ya. kita juga ini saya menambahkan juga Siap. dari Basarnas. Memang kita BPBD juga ada namanya ada beberapa kabupaten punya tim evakuasi juga. Ya, betul. Tim Memang ada evakuasi. kegiatan juga. Jadi sambil menunggu teman-teman dari Basarnas datang, berdasarkan informasi yang kita dapat dari kabupaten melaksanakan kegiatan dulu dilaksanakan. Apabila seperti yang tadi dikatakan dari Basarnas ada yang tenggelam, memang memanalisis lingkungan sekitarnya dulu. Memang begitu ada kejadian, ada yang teriak informasi, lihat seputaran sekitarnya, dia titiknya di sini. Memang benar kalau mengevakuasi orang tenggelam belum tentu kita walaupun kita pinter berenang, kalau yang kita tolong tuh nggak bisa, dia panik, Iya. nggak tenang, kita yang dibeseknya. Iya. Kita Karena nolong, panik tadi kita ya, kena Bu, tijak ya. itu Baik, oleh mereka. Memang dalam menghadapi banjir terutama apalagi sekarang ini anak-anak di bantara sungai itu pasti kalau lagi hujan pasti akan bermain di sungai. Memang sudah kehidupan apalagi Paling yang benar di bantara jauhi sungai ya Pak ya saat ini. Kalau menjauhi kemungkinan tidak Tidak, bisa karena tidak kebutuhan bisa. dasar apalagi masyarakat yang di Untuk seputaran anak-anak ya, Pak ya? iya anak-anaknya pasti bermain di situ pasti begitu hujan dengan intensitas tinggi mungkin jangan dulu main itu makanya peran serta orang tua Peran orang apalagi tua, anak ya. itu yang paling penting juga untuk memahami sudah memang itu kebiasaan dari masyarakat kita itu juga itu Pak. Baik. Kalau longsor bagaimana Pak Manca? Apakah kita cemas langsung mengangkat genteng lah, seng lah Pak, kayu itu? Bagaimana Pak masyarakat ketika ada korban selagi menunggu bantuan dari BPBD atau dari Basarnas atau dari pihak lain? Untuk longsor maupun banjir memang
itu sangat berisiko bagi penolong maupun Penolong ya Pak ya. korban Jadi- yang selamat itu Bu. Jadi tahan dulu ya Pak ya. ya, jadi bukan gini Bu. Jadi semuanya kita harus observasi dulu. Ya, jangan langsung kita masuk ke daerah yang longsor. Ya, kita harus perhatikan di sekitarnya apa yang disampaikan Pak Sudirman tadi benar. Jadi karena apa? Ya kalau namanya longsor ya kita harus tahu dulu Bu. Yang ada di sekitar labil atau enggak tanahnya. Nah, seperti itu takutnya. Jangan-jangan longsor lagi. Ya, Pak itu ya. longsor susulan berbahaya. Ya, jadi itu yang apa namanya kami dari tim ya, tim SAR gabungan lah Bu ya. Karena tim SAR gabungan itu dari Basarnas, BPBD, TNI Polri dan unsur-unsur pemerintah yang lainnya, organisasi maupun TVRI termasuk adalah tim SAR gabungan. RRI. Ya, RRI ya. Maaf, Baik. RRI. RRI menyampaikan ya Pak Ya. ya. Ini juga kita menyampaikan Pak, jangan terjun ke sungai, Ya, terus betul. lakukan pengamatan ketika terjadi longsor ya Pak Manca ya. Betul. Ya, jadi semuanya kita harus observasi dulu Bu Baik. yang ada di sekitar, baru kita melakukan tindakan-tindakan karena ya prinsip korban adalah korban, jangan sampai seorang penolong jadi korban. Nah seperti itu. Baik, baik. Nah intinya ya kita kan tadi apa yang disampaikan Pak Sudirman, jadi bencana itu bukan hanya tugas satu instansi atau dua, adalah seluruhnya ya, seluruh dari masyarakat, dari instansi pemerintah, organisasi dan lain sebagainya. Nah di situ kan kalau korbannya kalau tertimbun tanah, jadi kan kita nggak bisa manual, kita harus koordinasi dengan PU dan lain sebagainya. Untuk terkait bencana, yaitu leading sektornya adalah BD atau BNPB. Kami cuma yaitu pada klaster yaitu SAR-nya, Search and Rescue-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi evakuasi. Jadi bencana itu adalah leading sektor adalah BNPB atau BPD. Kita masuk di klaster pencarian dan pertolongannya kalau ada korban jiwanya. Seperti itu, Bu. Di akhir perbincangan kita Pak Manca, apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan bencana antisipasi banjir dan longsor di Sumatera Selatan Pak Manca? Terkait antisipasi terutama sekarang ini yang memasuki musim penghujan, ya jangan sampai terjadi. Yang pertama adalah jelas korban jiwa. Kalau masalah harta benda bisa dicari, kalau udah korban jiwa ya nggak bisa dicari lagi Bu. Ya. Jadi untuk yang khususnya di perairan atau yang titik-titik banjir, yang pertama harus memperhatikan BMKG atau peringatan dari BMKG, peringatan dini dari BMKG. Setelah itu ya bisa menghubungi instansi yang benar-benar menangani yaitu banjir ataupun tanah longsor. Nah, seperti itu biar kita bisa tindaki dengan cepat terjun ke lapangan untuk memberikan pertolongan seperti itu, Bu. Baik, baik. Pak Sudirman, menutup dialog kita Pak, puncak musim hujan diperkirakan terjadi di Desember BMKG Pak ya. Kemudian juga di bulan Januari dan Februari ya Pak ya. Nah Basarnas bagaimana Pak himbauannya terhadap masyarakat ini Pak? Basarnas BPBD Pak ya. Jadi gini, memasuki puncak penghujan di Desember, Januari, Februari, kita memang sudah balik lagi mensosialisasikan kepada masyarakat hidup sehat, hidup dengan lingkungan bersih, jangan sampai terjadi korban jiwa, selalu update maksudnya informasi perakiraan cuaca melalui BMKG, karena situs BMKG bisa di smartphone Android, bisa di link, karena kita juga melalui ada grup, RRI juga bisa, melalui RRI juga, baik itu kanal YouTube-nya juga bisa dilihat, masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ada himbauan perakiraan cuaca yang mana ekstrim, mana yang ini kita bisa ini. Jadi daerah-daerah ataupun yang mungkin kita akan menuju ke suatu lokasi yang mungkin daerah tersebut rawan, kita bisa menganalisis jangan sampai terjadi. Jadi kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, terkhusus untuk Kota Palembang, kebiasaan, kesadaran diri masyarakat itu harus selalu ditingkatkan, jangan sampai bencana
itu sendiri memakan korban. Jadi kita meminimalisir agar kejadian itu tidak terulang. Kalau banjir pasti banjir, kalau ada genangan pasti genangan. Tapi gimana cara yang kita untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Baik. Jadi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten yang selalu bekerja sama dengan Forkopimda dan lain-lain yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya selalu berkoordinasi. Jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Apabila sudah terjadi, kita sendiri yang akan repot. Jadi Baik. sebelum terjadi, Baik. kesadaran masyarakat itu sendiri, pemerintah, kabupaten yang selalu dihimbau, selalu kita ingatkan. Mungkin. Baik, jadi update terus ya media sosial, baik Basarnas juga ya, BPBD juga, terutama BMKG terkait dengan informasi cuaca. Bagaimana jika prediksi besok berawan atau hujan dengan intensitas tinggi, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jangan hanya nunggu dari pemerintah seperti itu. Baik, pendengar, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya hingga di sini dialog Palembang pagi ini dengan tema antisipasi banjir dan longsor di wilayah Sumatera Selatan. Kita harapkan tidak terjadi bencana, tentunya apalagi hingga memakan korban jiwa. Terima kasih Pak Sudirman Terima kasih, dari Ibu. Kabit Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan, Pak Manca, Kasih Siap. Operasional Basarnas Palembang. Sekian dari tim yang bertugas dari kantor Basarnas Kota Palembang. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang.